takzimul Quran, tadabur, tahfidz, tatbik dan tilawah Al-Quran, interaksi sahabat Nabi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini disarikan dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Buya Hamka, disusun dan dimakalahkan oleh Arif Rahman Khalid A.R. Sultan Mansur di Jakarta. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling lembut hatinya di antara para sahabat, sehingga ketika beliau diminta menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi Imam Salat, Aisyah berkata, "Wahai Rasul, Abu Bakar adalah orang yang lembut. Bila ia mengimami salat para makmum tidak akan mendengar bacaannya disebabkan deras tangisannya." Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, menangis adalah sifat khas para salaf ketika membaca ataupun mendengar Al-Quran, karena mereka menghayatinya. Tentu teladan mereka dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memintanya untuk membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud pun bertanya, "Mengapa aku membaca untukmu wahai Rasul sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu?" Rasul pun menjawab, "Aku suka mendengarkan bacaan selainku." Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa hingga pada ayat yang ke-41. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukup wahai Abdullah." Kemudian Ibnu Mas'ud pun berhenti dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berlinang air mata. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setiap Muslim pasti mengenal kemuliaan para salaf, mulai dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in dan ulama-ulama terdahulu yang mengikuti jejak mereka. Tingginya kualitas iman mereka terlihat jelas dari mulianya kepribadian serta indahnya akhlak mereka. Salah satu kunci rahasia kemuliaan mereka adalah Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum yang lain dengan Al-Quran juga." Hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana para salaf berinteraksi dengan Al-Quran sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut? Kegembiraan salaf bersama Al-Quran. Interaksi seseorang terhadap sesuatu tergantung kepada kondisi hatinya. Sikap atau interaksi ketika hati senang dan gembira tentu berbeda dengan interaksi ketika hati sedih atau tak acuh. Para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka sangat bergembira dengan Al-Quran, kitab yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Tiada kitab yang dapat menyamainya karena ia adalah kalamullah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai manusia,
Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 56 dan ayat 57. Keagungan Al-Quran tiada cinta tanpa pengagungan. Bukti cinta sejati adalah pengagungan dalam hati dan terwujud dalam perilaku anggota badan. Kegembiraan salaf terhadap Al-Quran bukan hanya perasaan bangga memiliki kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Namun kegembiraan mereka dilandasi kecintaan yang terlahir dari sebuah pengagungan. Takzim atau rasa pengagungan inilah yang akan membedakan setiap muslim dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin besar dan sempurna takzim seseorang terhadap Al-Quran, maka akan semakin menyempurnakan kualitas dan kuantitas interaksinya dengan Al-Quran. Sebaliknya, penyebab terbesar sikap berpaling dari Al-Quran adalah lemah atau bahkan tidak adanya rasa takzim terhadapnya. Bagaimana menumbuhkan dan memupuk rasa takzim? Takzimul Quran, mengagungkan Al-Quran, tumbuh dari pengetahuan seseorang akan keagungan dan kesempurnaan Al-Quran. Salah satu ayat yang merangkum keagungan dan kesempurnaan Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat tersebut merangkum kesempurnaan dan keagungan Al-Quran dalam 4 hal. Kesempurnaan kedudukannya, hal ini diisyaratkan dengan huruf isyarah, kata tunjuk, yang artinya, itu, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Padahal bisa saja kata tunjuk yang digunakan adalah yang berarti, ini, kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Namun karena kesempurnaan derajatnya, sehingga ia sangat jauh dari kekurangan. Al-Quran jauh lebih tinggi dibandingkan kalam-kalam selainnya. Pantas, karena hakikat Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala dan bukan makhluk, sedangkan kalam adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan Al-Quran adalah bagian dari kesempurnaan Allah Ta'ala. Takzim atau rasa pengagungan inilah yang akan membedakan setiap muslim dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin besar dan sempurna takzim seseorang terhadap Al-Quran, maka akan semakin menyempurnakan kualitas dan kuantitas interaksinya dengan Al-Quran. Sebaliknya, penyebab terbesar sikap berpaling dari Al-Quran adalah lemah atau bahkan tidak adanya rasa takzim terhadapnya. Bagaimana menumbuhkan dan memupuk rasa takzim? Takzimul Quran, mengagungkan Al-Quran, tumbuh dari pengetahuan seseorang akan keagungan dan kesempurnaan Al-Quran. Salah satu ayat yang merangkum keagungan dan kesempurnaan Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 2.
Ayat tersebut merangkum kesempurnaan dan keagungan Al-Quran dalam 4 hal. Kesempurnaan kedudukannya hal ini diisyaratkan dengan huruf isyarah, kata tunjuk, yang artinya, itu, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Padahal bisa saja kata tunjuk yang digunakan adalah yang berarti, ini, kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Namun karena kesempurnaan derajatnya, sehingga ia sangat jauh dari kekurangan, Al-Quran jauh lebih tinggi dibandingkan kalam-kalam selainnya. Pantas. Karena hakikat Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala dan bukan makhluk, sedangkan kalam adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan Al-Quran adalah bagian dari kesempurnaan Allah Ta'ala. Kesempurnaan Al-Quran dalam membenarkan sekaligus menjaga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oleh karenanya Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan. Ia merangkum dan menyempurnakan kandungan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar hingga hari akhir. Keagungan di atas terkandung dalam lafal. Para ahli tafsir bersepakat bahwa huruf alif dan lam dalam lafal berfungsi istighraq, yaitu untuk mencakup atau meliputi. Yang artinya kitab suci Al-Quran menyempurnakan dan mencakup kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Ta'ala yang artinya, baca juga keistimewaan dan keutamaan hari Arafah, tidak ada keraguan di dalamnya. Menjelaskan keagungan yang ketiga. Bila merenungi setiap lafal serta gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan pesan di atas, maka kita akan mendapati bahwa tidak ada sedikit pun keraguan dan tidak akan pernah ada selama-lamanya. Kesempurnaan tersebut ditegaskan dalam firman Allah yang lain yang artinya, tidak akan datang sedikitpun kebatilan terhadap Al-Quran pada awal dan akhirnya. Quran Surah Fussilat ayat 42. Dalam firman Allah yang lain dijelaskan tidak ada kerancuan dan perselisihan dalam Al-Quran, baik huruf dan lafalnya, gaya bahasa dan maknanya, bahkan dalam kandungan dan pesan-pesannya. Adakah kitab yang memiliki kesempurnaan di atas selain Al-Quran? Kita sering dibuat kagum bila mendapati sebuah buku tertulis bestseller, atau penulis buku tersebut terkenal. Padahal adakah yang menjamin bahwa buku tersebut bersih dari kesalahan dan kerancuan? Sementara Al-Quran yang kita miliki jarang mendapatkan perhatian meskipun sekedar kagum lantaran lemahnya takzim, pengagungan, terhadapnya. Ketika Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, merupakan penjelasan sekaligus penegasan tentang kesempurnaan Al-Quran dalam fungsi dan tujuan diturunkannya. Allah telah menjamin petunjuk, bahkan penjelas, pembeda antara yang hak dan yang batil, kesembuhan dari segala macam penyakit serta rahmatnya dalam Al-Quran.
Adakah kitab atau buku selain Al-Quran yang menjamin petunjuk atau solusi untuk segala macam problem atau menjamin ketenangan hati serta ketenteraman jiwa bagi pembacanya? Lisan kita pasti menjawab satu kata, yaitu tidak ada. Namun perilaku dan sikap kita seringkali meragukan jaminan-jaminan Allah dalam Al-Quran. Bagaimana salaf mengagungkan Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala dan bukan makhluk. Diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pedoman dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Keimanan inilah yang menjadikan para salaf selalu membenarkan makna, hakikat, dan pesan-pesan Al-Quran. Segala perintah dalam Al-Quran adalah petunjuk dan kebenaran. Tidaklah Al-Quran melarang sesuatu kecuali karena keburukan dan kerusakannya. Sehingga para salaf selalu jujur dalam berkata, adil dalam memutuskan, dan konsisten dalam kebaikan. Tilawah artinya membaca. Al-Quran bagi para salaf ibarat pakaian yang selalu melekat. Dibaca setiap saat dan tempat karena mereka yakin tahapan pertama untuk meraih kemuliaan Al-Quran setelah iman adalah dengan selalu membacanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bacalah Al-Quran seluruhnya dalam sepekan dan hendaklah seseorang menjaga wirid tilawahnya sehari semalam, minimal 1 juz. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya sahih.